Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Selamat datang kembali di channel Rijusan di kelas fisika, di mana kita akan belajar bersama tentang materi-materi fisika dengan cara yang mudah dipahami. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pertemuan pertama ini, saya mohon dukungannya untuk mensubscribe channel ini, like, and share bila menurut kalian konten ini bermanfaat. Terima kasih. Materi pembelajaran pada pertemuan pertama ini adalah tentang listrik arus searah atau yang dikenal dengan listrik DC. Dengan kompetensi dasar capaian adalah menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah dalam kehidupan sehari-hari. Adapun peta konsep yang akan kita pelajari tentang materi ini adalah yang pertama kita akan belajar tentang konsep arus listrik, hukum Ohm, dan hambatan kawat penghantar. Kemudian kita juga akan membahas tentang rangkaian hambatan, kemudian hukum Kirchhoff, alat ukur listrik, dan yang terakhir adalah energi dan daya listrik. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk pada pembahasan pertama tentang konsep arus listrik. Apa sih yang dimaksud dengan arus listrik? Perhatikan gambar berikut. Di sini ada sebuah penghantar yang dihubungkan dengan sumber tegangan listrik. Arus listrik merupakan muatan-muatan positif atau proton yang terjadi akibat adanya perbedaan potensial yang mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah dalam suatu rangkaian tertutup per satuan waktu. Secara sederhana, arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir dalam suatu penghantar per satuan waktu atau dirumuskan I sama dengan Q dibagi T. Dari rumus ini, I adalah arus listrik, Q adalah muatan, dan T adalah waktu. Jika kita ingin menghitung muatan, maka rumus ini bisa kita ubah menjadi Q sama dengan I dikali T. Jika kita ingin menghitung waktu, maka rumusnya berubah menjadi T sama dengan Q dibagi I. Dengan keterangan rumus, I adalah kuat arus listrik, satuan dalam ampere, Q adalah muatan, satuan dalam kulom, dan T adalah waktu dalam sekon. Syarat arus listrik dapat mengalir. Yang pertama, arus hanya akan mengalir jika terdapat perbedaan potensial. Arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Perhatikan gambar berikut. Untuk gambar A, ini kita sebut sebagai potensial tinggi. Untuk gambar B, ini kita sebut sebagai potensial rendah. Arus mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Seperti ini. Ya. Jadi arus listrik ini konsepnya seperti aliran air. Air pun sama, mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah. Sama halnya dengan arus listrik, mengalir dari potensial tinggi menuju potensial yang lebih rendah. Namun berbeda dengan aliran elektron. Elektron mengalir dari potensial rendah menuju potensial tinggi. Yang kedua, rangkaian listrik yang digunakan harus rangkaian listrik tertutup. Bagaimana maksudnya? Perhatikan gambar berikut. Untuk gambar di sebelah kiri ini disebut dengan rangkaian terbuka. Kenapa disebut dengan rangkaian terbuka? Karena di sini saklarnya terbuka ya, dalam artian pada rangkaian ini tidak ada arus yang mengalir. Kenapa? Karena rangkaiannya terputus. Nah, ketika saklar ini ditutup, maka rangkaian tersebut disebut dengan rangkaian tertutup. Nah, di sini ada arus yang mengalir sehingga menyebabkan lampu tersebut menyala. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi, rangkaian terbuka itu saat tidak ada arus yang mengalir, sementara rangkaian tertutup itu ada arus yang mengalir dalam rangkaiannya. Nah, untuk memahaminya lebih lanjut, perhatikan simulasi berikut.
Nah, perhatikan simulasi berikut. Di sini ada sebuah rangkaian ya, ada sebuah lampu yang dihubungkan dengan tegangan. Pada kondisi awal, rangkaiannya bersifat rangkaian terbuka karena saklar dalam keadaan terbuka. Nah, di sini kalau bagian baterai ini bagian kutub positif atau potensial tinggi, yang ini adalah bagian kutub negatif atau potensial rendah. Ingat, arus mengalir dari potensial tinggi menuju potensial yang lebih rendah. Sekarang kita tutup rangkaiannya, maka lampunya menyala. Nah, lihat aliran arusnya keluar dari potensial tinggi, kemudian mengalir dalam rangkaian menuju ke potensial yang lebih rendah. Namun berbeda dengan aliran elektron. Elektron tadi mengalir dari potensial rendah ke potensial yang lebih tinggi, seperti ini. Nah, untuk aliran elektronnya dari potensial yang lebih rendah menuju ke potensial lebih tinggi. Tetapi untuk arus dari potensial tinggi atau yang plus menuju ke potensial rendah atau yang minus ya, kutub negatif baterai. Nah, kurang lebih seperti ini penjelasan tentang konsep dari arus listrik. Kita kembali ke slide. Konsep muatan, perhatikan gambar berikut. Di sini ada bagian penyusun atom. Untuk bagian tengah kita sebut sebagai inti atom, dan untuk bagian yang mengelilinginya ini kita sebut sebagai kulit atom. Muatan terdiri dari 3 jenis ya. Yang pertama ada muatan proton, ditemukan oleh Ernest Rutherford. Bermuatan positif terletak di inti atom, dan benda dikatakan bermuatan positif bila jumlah proton pada benda lebih banyak daripada jumlah elektronnya. Jadi proton itu terletak di inti atom atau di pusatnya. Kemudian ada yang disebut dengan muatan elektron, ditemukan oleh J.J. Thomson. Sifatnya bermuatan negatif, terletak di kulit atom, dapat berpindah dari satu kulit ke kulit yang lain. Benda dikatakan bermuatan negatif bila jumlah elektron pada benda lebih banyak daripada jumlah protonnya. Nah, kita lihat untuk di bagian kulit hanya diisi oleh elektron. Muatan ketiga adalah muatan neutron, ditemukan oleh James Chadwick, tidak bermuatan atau disebut dengan muatan netral, dan terletak di inti atom, sama seperti proton. Benda dikatakan tidak bermuatan atau netral bila jumlah elektron pada benda sama dengan jumlah protonnya, E sama dengan P. Pada suatu penghantar tadi, ya, yang mengalir adalah muatan. Dan muatan itu terdiri dari proton, elektron, neutron. Nah, kita bisa menghitung berapa sih jumlah elektron yang mengalir dalam penghantar dengan menggunakan rumus berikut. N sama dengan muatan yang mengalir dibagi dengan muatan satu buah elektron ya, atau N sama dengan Q dibagi QE. Dengan muatan satu buah elektron itu adalah tetapan, nilainya 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb. Jenis-jenis bahan berdasarkan kemampuan menghantarkan listrik. Yang pertama adalah bahan konduktor, bahan yang dapat dan mudah menghantarkan listrik karena memiliki nilai hambatan listrik yang rendah. Contohnya tembaga, tungsten, dan nikron. Kemudian ada bahan isolator, adalah bahan yang sangat sukar menghantarkan listrik karena nilai hambatannya yang sangat besar. Contohnya udara, kaca, kayu, plastik, ebonit. Kemudian ada bahan semikonduktor, jenis bahan yang mempunyai sifat untuk menghantarkan listrik di antara isolator dan konduktor. Artinya dia bisa bersifat sebagai isolator pada saat suhu rendah dan bisa bersifat sebagai konduktor pada saat suhu tinggi. Contohnya adalah germanium dan silikon. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan bahan superkonduktor. Istilah ini digunakan untuk suatu bahan yang sangat ideal karena nilai hambatan listriknya yang nyaris nol. Contohnya adalah raksa dan timbal pada saat suhunya sangat rendah.
Sekarang kita masuk pada contoh soal. Di sini diketahui ya, bahwa pada suatu rangkaian muatan sebanyak 180 kulom. Jadi diketahui muatannya sebesar 180 kulom. Mengalir selama 1 menit. Waktunya sama dengan 1 menit. Nah ini kalau dalam menit harus kita rubah dulu menjadi detik. 1 menit 60 detik atau 60 sekon. Pertanyaannya adalah, besar arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Ditanya I. Maka kita langsung jawab menggunakan rumus arus listrik. Bahwa arus sama dengan muatan dibagi waktu. Muatannya 180, waktunya 60. Maka didapatlah arusnya sebesar 3 ampere. Nah, kurang lebih seperti ini menggunakan rumus arus listrik. Kita next ke contoh berikutnya. Dalam suatu penghantar mengalir 240 mikrokulom. Nah, ini mikrokulom itu adalah muatan ya. Jadi di sini diketahui muatannya sebesar 240 mikrokulom. Nah, kalian harus ingat bahwa muatan itu satuannya bisa dalam mikrokulom, bisa dalam nanokulom atau nanti pikokulom ya. Nah, 1 mikro itu sama dengan 10 pangkat minus 6 kulom. 1 nano itu sama dengan 10 pangkat min 9 kulom. Dan 1 piko itu sama dengan 10 pangkat min 12 kulom. Nah, ini diingat untuk satuan dari muatan. Jadi, kita bisa merubah 240 mikrokulom ini menjadi kulom dengan dikali dengan 10 pangkat min 6 kulom. Nah, kemudian waktunya 2 menit. Waktu sama dengan 2 menit. 2 menit adalah 120 detik ya. Nah, pertanyaannya yang A, berapa besar arus listriknya? Dan yang B adalah berapa jumlah elektron yang mengalir, N ya. Nah, kita jawab yang A menggunakan rumus I sama dengan Q dibagi T. Q-nya sebesar 240 kali 10 pangkat minus 6 dibagi dengan 120 detik. Nah, 240 dibagi 120 hasilnya 2. Maka arusnya sebesar 2 kali 10 pangkat negatif 6 ampere. Kemudian untuk menghitung berapa besar jumlah elektron, kita gunakan rumus N sama dengan banyaknya muatan dibagi dengan muatan elektron. Sama dengan 240 kali 10 pangkat negatif 6 dibagi 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, 240 dibagi 1,6 itu hasilnya adalah 150 dikali 10 pangkat minus 6 dibagi dengan 10 pangkat min 19. Nah, ini min 19 pindah ke atas jadi positif ya. Maka utang 6, tabungannya 19, maka tabungannya sisa 13. Maka di sini dikali 10 pangkat 13 elektron. Atau kalau mau kita sederhanakan, 15 kali 10 pangkat 14 elektron. Nah, kurang lebih seperti ini. Sekarang kita next. Masih terkait dengan soal kuat arus listrik, di sini diketahui dalam sebuah kawat penghantar mengalir muatan 720 kulom. Jadi muatan sama dengan 720 kulom. Sehingga menghasilkan arus listrik sebesar 9 ampere. Jadi arusnya diketahui 9 ampere. Pertanyaannya adalah waktu muatan tersebut mengalir adalah lama waktu, berarti T. Kita gunakan rumus T sama dengan Q dibagi I. Kita masukkan angkanya 720 dibagi 9. Hasilnya adalah 80 detik. Nah, kurang lebih seperti ini contoh menghitung
kuat arus listrik. Kita next ke pembahasan berikutnya. Sekarang masuk pada hukum Ohm. Apa sih yang dimaksud dengan hukum Ohm? Perhatikan gambar berikut. Di sini ada sebuah resistor atau hambatan yang dihubungkan dengan sumber tegangan. Jika rangkaian ini tertutup, maka pada rangkaian akan mengalir yang namanya arus listrik keluar dari kutub positif masuk ke kutub negatif. Jadi mengalir dari positif lalu masuk ke kutub negatif. Hukum Ohm berbunyi, kuat arus listrik yang mengalir pada sebuah penghantar konduktor berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan listriknya dan berbanding terbalik dengan hambatan pada penghantar konduktor tersebut, atau dirumuskan I sama dengan V dibagi R. Kalau mau kita sederhanakan, maka V sama dengan I dikali R. Dengan V adalah tegangan, I adalah arus listrik, dan R adalah hambatan. Nah, jika kalian nanti diminta menghitung berapa sih besarnya R dari rumus ini, maka kalian bisa menggunakan konsep segitiga ya, bahwa ini V sama dengan I dikali R, maka untuk mencari I adalah V dibagi R, untuk mencari R, V dibagi I. Nah, kurang lebih seperti ini jika menggunakan konsep segitiga. Sekarang kita masuk contoh soal terkait dengan hukum Ohm. Di sini diketahui sebuah rangkaian dihubungkan dengan tegangan 12 volt. Jadi V sama dengan 12 volt. Agar arus listrik mengalir sebesar 2 ampere. Jadi arusnya diinginkan 2 ampere, maka hambatan yang harus dipasang sebesar berapa? Nah, ini kita gunakan rumus tadi bahwa V sama dengan I dikali R. Jika kita ingin menghitung R, maka R sama dengan V dibagi I. Kita masukkan angkanya 12 dibagi 2, hasilnya adalah 6 ohm. Nah, kurang lebih seperti ini cara menggunakan rumusnya. Kita next ke contoh berikutnya. Sekarang grafik. Pada suatu percobaan diperoleh hubungan tegangan sumbu vertikal, jadi di sini ada tegangan, dengan kuat arus sumbu horizontal. Nah, ini yang horizontal adalah arus listrik ya, yang digambarkan pada suatu grafik berikut. Nilai hambatan yang digunakan pada percobaan tersebut adalah ditanya R. Nah, jika kalian menemukan soal dalam bentuk grafik seperti ini, maka angka yang digunakan terserah kalian memilih yang mana. Di sini saya pilih tegangannya sebesar 2 volt, maka arus yang harus saya pilih adalah yang 1 ampere ya. Maka jika ditanya R, kita langsung jawab saja. R sama dengan V dibagi I. Tegangannya 2, arusnya 1, maka hasilnya adalah 2 ohm. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita next. Sekarang konsep hambatan. Nah, hambatan itu kalau di dalam elektronika itu jenisnya atau gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, kalau disimbolkan dia seperti ini. Hambatan suatu penghantar sebanding dengan panjang penghantar dan berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Jadi misalnya kalian punya kawat penghantar. Nah, ini yang panjang begini misalnya. Seperti tabung kalau kita perbesar, panjangnya L, kemudian luas penampang yang di depan. Ya, luas penampangnya berbentuk lingkaran. Jadi ini bentuknya lingkaran. Berarti A sama dengan V dikali R kuadrat ya. Dengan R adalah jari-jari penampangnya. Nah, setiap kawat itu memiliki yang namanya hambatan jenis ya. Masing-masing kawat berbeda, maka hambatan jenisnya juga berbeda. Nah, untuk menghitung berapa sih hambatan dari suatu kawat penghantar, itu bisa menggunakan rumus R sama dengan hambatan jenis dikali dengan panjang kawatnya
dibagi dengan luas penampang dari kawat tersebut. Dengan keterangan rumus, R adalah hambatan kawat penghantar, dan Rho adalah hambatan jenis, yang ini ya, satuannya dalam ohm meter, L adalah panjang kawat, dan A adalah luas penampang. Sekali lagi saya ingatkan bahwa penampang kawat itu berbentuk lingkaran, maka luasnya adalah luas lingkaran, V dikali R kuadrat. Nah, kalau kita telaah dari rumus ini, maka bisa diambil kesimpulan. Yang pertama, semakin panjang kawat konduktor, maka semakin besar hambatan listriknya. Semakin pendek kawat konduktor, maka semakin kecil hambatan listriknya. Yang kedua, semakin besar luas permukaan kawat konduktor, maka semakin kecil hambatan listriknya. Semakin kecil luas permukaan kawat konduktor, maka semakin besar hambatan listriknya. Dan yang ketiga, semakin besar nilai hambatan jenis kawat konduktor, maka semakin besar pula hambatan listriknya. Semakin kecil nilai hambatan jenis kawat konduktor, maka semakin kecil pula hambatan listriknya. Nah, kurang lebih menelaahnya seperti itu. Kalau L-nya besar, maka R juga besar. A-nya besar, maka R-nya kecil. Rho-nya besar, maka R-nya juga besar. Kita next ke slide berikutnya. Hambatan jenis suatu penghantar bertambah secara linier karena kenaikan suhu. Hambatan penghantar juga merupakan fungsi linier dari suhu. Artinya, jika sebuah kawat itu dipanaskan, maka hambatan jenisnya meningkat. Peningkatan hambatan jenis ini akan menyebabkan hambatan kawat penghantarnya juga meningkat. Nah, itu bisa kita hitung dengan rumus Rho sama dengan Rho 0 dikali 1 plus alfa dikali delta T, dengan delta T adalah perubahan suhu. Nah, untuk rumus hambatannya, R sama dengan R0 dikali 1 plus alfa dikali delta T. Dengan keterangan rumus, Rho adalah hambatan jenis kawat akhir setelah dipanaskan, dan Rho 0 adalah hambatan jenis kawat mula-mula. R adalah hambatan penghantar akhir atau hambatan kawat akhir setelah dipanaskan. R0 adalah hambatan kawat mula-mula. Kemudian alfa adalah koefisien muai suhu konduktor dan delta T adalah perubahan suhu. Misalnya kawat mula-mula suhunya 10 derajat Celcius, dipanaskan sampai 90 derajat Celcius, maka delta T-nya 90 dikurang 10, begitu maksudnya. Kemudian yang delta R ini apa? Begitu loh. Delta R ini adalah selisih dari hambatan akhir dikurang hambatan awal ya. Hambatan akhir ini setelah dipanaskan, yang ini. Hambatan awal itu sebelum dipanaskan. Nah, kita next ke contoh soal agar lebih memahami. Sebuah kawat penghantar panjangnya 8 meter. Jadi di sini L sama dengan 8 meter. Memiliki luas penampang sebesar 2 kali 10 pangkat minus 8. Jadi luas penampang tadi A itu sama dengan 2 kali 10 minus 8 meter kuadrat. Jika hambatan jenis kawat itu Rho sama dengan 1,5 kali 10 pangkat minus 16 ohm meter, berapa R-nya? Nah, ini kita langsung jawab saja. R sama dengan Rho dikali L dibagi A, sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 16 dikali 8 dibagi 2 kali 10 pangkat minus 8. 8 bagi 2 hasilnya 4. 4 dikali 1,5 hasilnya 6. Kali 10 pangkat min 16 dibagi min 8 hasilnya minus 8 ohm. Nah, kalian harus bisa membagi perpangkatan ya. 10 pangkat min 16 dibagi 10 pangkat min 8. Itu sama dengan, ini pindah saja ke atas jadi positif,
Jadi 10 pangkat minus 16 tambah 8. Maka hasilnya 10 pangkat min 8. Nah, ini harus bisa ya. Kita next ke contoh berikutnya. Sebuah kawat penghantar memiliki hambatan sebesar 5 ohm pada suhu 10 derajat. Nah, ini yang maksud saya tadi R0 ya, sebelum dipanaskan 5 ohm. Suhu awalnya 10 derajat. Jika kawat tersebut dipanaskan hingga suhunya mencapai 90, artinya selisih suhunya sebesar 90 dikurang 10 ya, 80 derajat Celcius. Kemudian koefisien muai suhu itu sebesar 0,1 per derajat Celcius. Ditanya berapa besar hambatannya setelah dipanaskan. Kita langsung jawab saja. R sama dengan R0 dikali 1 plus alfa kali delta T. Sama dengan 5 dikali 1 plus 0,1 kali 80. Sama dengan 5. 1 plus 0,1 kali 80 itu 8. 1 tambah 8 itu 9. Maka 9 kali 5, 45 ohm. Artinya, jika sebuah kawat penghantar dipanaskan, maka hambatan kawatnya akan tambah besar. Nah, kurang lebih kesimpulannya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk pada tugas. Di sini saya punya 3 tugas untuk kalian. Untuk nomor 1 itu menghitung besar arus listrik. Kemudian yang nomor 2 sama menghitung besar arus listrik namun menggunakan konsep hukum Ohm. Dan yang ketiga adalah menghitung besar hambatan kawat tersebut. Nah, silahkan dikerjakan. Deadline tugas seperti yang sudah saya infokan di grup kelas masing-masing. Nah, selamat belajar. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Semoga kita semua selalu sehat dan selalu baik-baik saja. Terima kasih, saya akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. It's turning out to be a perfect day. I just wanna leave our normal lives behind us. So let's get lost out here.